Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faris Ilham Tambaditya dari Teknologi Rekayasa Otomasi eh, dengan NIM tiga digit terakhir 007 dari kelas praktikum A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan motor induksi dan yang kedua ada start delta starter. Jadi yang untuk motor induksi itu kita pengenalan mengenai prinsip dan cara kerjanya. Terus yang kedua ada komponen-komponen yang penting yang digunakan di motor induksi. Terus ada di stabilitas starter itu ada yang pertama itu alasan penggunaan stabilitas, yang kedua rangkaian daya dan kontrolnya. Oke, kita next. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana motor induksi bekerja. Nah, ini untuk prinsip kerjanya yaitu menggunakan medan magnet putar. Oke, yang pertama itu stator diberi listrik 3 fasa. Ketika kumparan atau bilitan pada stator dialiri listrik 3 fasa, maka akan timbul medan magnet yang berputar di sekitar stator. Yang kedua, induksi pada rotor. Medan magnet berputar dari stator ini memotong batang-batang konduktor pada rotor sesuai hukum Faraday. Peristiwa ini menginduksikan tegangan GBL pada rotor. Yang ketiga, timbul arus dan medan magnet rotor. Karena rotor merupakan rangkaian tertutup, tegangan induksi tadi menghasilkan arus listrik. Arus ini kemudian membangkitkan medan magnetnya sendiri pada rotor. Yang keempat, terjadi torsi atau gaya putar. Terjadi interaksi tarik-menarik antara medan magnet stator yang berputar dan medan magnet rotor. Interaksi inilah yang menghasilkan torsi atau gaya putar, yang membuat rotor berputar mengikuti arah dari medan magnet stator. Nah, ini rotor berputar sedikit lebih lambat dari medan magnet stator. Perbedaan kecepatan ini disebut slip, dan slip inilah yang memastikan proses induksi terus berlangsung. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen penting motor induksi. Di motor induksi itu ada beberapa bagian yang utama, yaitu ada ini stator yang bagian diam. Itu inti stator terbuat dari lapisan-lapisan pelat baja untuk mengurangi rugi. Yang kedua itu ada bilitan kumparan stator. Bilitan atau kumparan dari stator yaitu berisi kawat tembaga yang dililitkan pada slot inti stator. Fungsinya untuk menciptakan medan magnet putar ketika dialirin listrik 3 fasa. Yang kedua ada bagian rotor, jadi yang berputar. Nah, inti rotor adalah bagian yang berputar di dalam stator. Batang konduktor terbuat dari aluminium atau tembaga yang dipasang di dalam inti rotor. Pada jenis squirrel cage atau yang sangkap tupai, batang-batang ini dihubungkan singkat di kedua ujungnya oleh ring. Terus ada terminal box atau kotak terminal itu buat kita wiringnya di titik koneksi antara sumber listrik dengan bilitan motor. Nah, ujung-ujung bilitan motor biasanya terdapat 6 terminal yaitu U1, U2, V1, V2, dan V1, V2. Dikeluarkan untuk disambungkan ke sumber listrik baik dalam konfigurasi star atau delta. Nah, tadi kan udah ada kata-kata star delta. Nah, ini kita bahas alasan penggunaan star delta dibanding rangkaian jauh gitu. Masalah pada starting motor langsung atau direct online atau disebut dual. Saat pertama kali dihidupkan, motor induksi menarik arus yang sangat tinggi, bisa mencapai 6 hingga 8 kali dari arus nominalnya atau arus saat beban penuh. Arus kejut ini disebut arus start. Dampak buruk arus start yang tinggi yang pertama itu penurunan tegangan, menyebabkan tegangan pada jaringan listrik turun sesaat yang dapat mengganggu perawatan elektronik lain. Yang kedua ada stres mekanis, menimbulkan hentakan torsi yang keras pada motor dan
beban mekanisnya, memperpendek umur komponen. Yang ketiga ada biaya listriknya. Jadi dapat dikenakan denda oleh penyedia listrik jika menyebabkan gangguan pada jaringan. Selanjutnya yaitu ada solusi buat kita itu yaitu start delta, start delta ada metode reduce voltage starting menjalankan motor dengan tegangan rendah. Tujuan utama mengurangi arus start yang tinggi dengan menekan start delta. Arus start biasanya ditekan hingga menjadi sekitar sepertiga dari arus start jika menggunakan door. Ini membuat proses start motor jadi lebih halus, aman untuk dan mengurangi stres mekanis. Selanjutnya yaitu ada alur rangkaian daya start delta. Rangkaian daya menggunakan 3 kontaktor utama untuk mengubah koneksibilitas motor. K1 untuk kontaktor utama atau main kontaktor. Yang kedua itu kontaktor start. Ketiga kontaktor delta. Nah, yang selanjutnya yaitu ada proses kerja. Yang pertama, tahap start, koneksi start, kontaktor K1 dan K2 aktif. Arus listrik dari sumber masuk melalui K1 ke terminal motor. Kontaktor kedua menghubungi singkat terminal ujung militan U2 V2 V2 membentuk titik netral koneksi start. Nah, motor berputar dengan tegangan dan torsi yang lebih rendah. Yang kedua ada tahap run, yaitu menggunakan delta. Setelah beberapa detik diaturlah timer, kontaktor 2 mati, kontaktor K2 mati. Setelah saat kemudian kontaktor K3 aktif, K1 tetap aktif, kontaktor K3 menghubungkan terminal U2 ke V1, V2 ke W1, V2 ke U1 mengubah koneksi utang jadi delta. Motor kini jalan dengan tegangan penuh menghasilkan torsi nominal. Nah, alur rangkaian kontrol start delta. Alurnya yaitu menggunakan rangkaian kontrol mengatur kerja kontaktor secara otomatis menggunakan timer. Urutan logika kontrol. Nah, yang pertama ada tombol start ditekan, harus mengalir untuk mengaktifkan coil kontaktor utama K1 dan timer. Secara bersamaan harus juga mengaktifkan coil kontaktor start K2 melalui kontak NC normally close dari kontaktor delta K3. Terus lainnya ini disebut interlock, saling mengunci untuk keamanan. Yang kedua, motor berjalan dalam mode start. Motor mulai berputar dan timer mulai menghitung mundur. Yang ketiga, timer mencapai set point. Kontak timer akan berubah kondisi kotak NC timer yang terhubung ke coil K2 akan tergugah sehingga kontaktor start atau K2-nya itu mati. Kontak NO timer akan tertutup atau menjadi mengalirkan arus untuk mengaktifkan coil kontaktor delta K3. Juga diinterlock dengan kontak NC dari K2. Yang keempat, motor berjalan dalam mode delta. Motor sekarang berjalan pada kecepatan dan daya penuh hingga tombol stop ditekan atau terjadi overload. Nah, yang selanjutnya langsung aja kita praktekkan atau kita simulasikan di software GetIssueMo. Oke, untuk selanjutnya kita akan buat rangkaian yang kurang lebih seperti ini. Kita buat baru aja. Nah, kita ambil sumber. Saya langsung pakai Pima ini. Kita putar. Udah, kita pindahin di sini. Oke, terus kita cari motor 3 pasnya di sini. Terus kita butuh tor atau thermal overload relay. Terus
satu MCB, yang dua sama yang tiga. Nah, udah. Terus di sini kita butuh kontaktor 3. Nah, kita merangkai dulu bagian sini. Nah, ini kita pakai langsung aja kabel. Ini aja. Kita sambungin dari sumber ke MCB-nya. Nah, ini netral kita simpan sama grounding. Terus dari MCB kita langsung ke tor, ke relay ini. Nah, ini tornya 101. Kita langsung ke kontaktor sebelah sini. Nah, motornya kita bawahin. Ini kita langsung sambungin aja. Nah, udah kita sambungin ini juga ke motor 3 pasnya. Kontaktor ke motor 3 pasnya. Terus kita butuh kontaktor dan yang 3. Terus di bagian sini. Nah, setelah itu kita sambungin aja kontak dari motor ke kontaktor. Nah, itu udah kita sambungin langsung dari kontak deltanya ke sini. Terus yang kedua sini ke sini. Terakhir ini ke sini. Oke, udah. Kita nyambungin aja yang ini buat startnya. Ini ke sini. Aman. Oke, terus dari sini ke sini. Terus dari sini ke sini. Nah, udah. Itu kita bikin sambungan aja. Ini juga udah.
Nah, udah. Terus kita narik buat ini ya, kita wiring buat si kontak oninya dari atas aja. Nah, yang ini kita butuh netral. Nah, buat fasa kita tarik aja dari sini. Ini di sini ya. Nah, oke. Terus ke bawah itu kita bikin tombol emergency yang ini, yang MC datornya itu yang ini NONC. Terus kita bikin stop ganjil. Nah, kalau udah ini yang NO. Kita pilih kontaktor. Bentar, kontak. Kita bikin latchingnya. Terus kita ambil coil. Itu kita butuh 3 coil. 3. Terus ada timer connection timer. Ini connection timer. Nah, udah kita terus pilih kontaktor yang ini. Buat timernya tulis sebelah sini kan. Ini kita butuh NO. Terus yang satunya kita butuh NC. Nah, udah belajar. Nah, terus kita wiring terlebih dahulu. Sel yang ini kita netralin aja, sambungin. Oh ya, kita butuh ini NC, kita butuh NC kontak. Udah, kita lanjut wiring.
udah sambungin aja. Nah, terus kita dari sini ke sini. Sambungin aja semua. Udah, terus kita lanjutin matchingnya. Nah udah, kita kasih lampu indikator di sebelah sini. Koil kita butuh 3 ya. Oke, untuk ini kita ground dulu ya, netral dulu. Netral. Nah udah, kita sambungin sini ke sini. Terus dari sini terus kita masuk ke sini. Lintar ini kuning, hijau, merah. Nah ini udah jadi. Oh kita nambahin NC lagi. Kita butuh NC di ini. Kita hapus dulu ini. Kita kasih NC. Nah udah, mungkin kita satuin aja namanya. Mulai dari ini CB CB1 MC2. Nah ini buat tornya. Terima kasih. Tor emergency ENT tor. Ini kan stop. Kita ini nanti start. Nah yang kontak utama ini kita biarin kita ganti ke KM aja. KM. Terus yang ini kontak buat start, udah diletak. KD terus ini KS aja. Start. Oke. Terus kita nyambung ini sama ke KM. Ini juga KM.
Kita kasih itu satu ya. Satu. Ini juga ada satu. Itu satu. Kita bikin ini 5. Ini ke KS. Yang sebelahnya itu KD. Nah, terus yang buat koilnya itu kita balik KD KS. Nah, yang ini kita tambahin sesuai ini aja. Kita sesuaikan dengan koil ini. Ini misal ini tuh hijau, ini merah ya. Off tuh merah, terus strip kuning, strip biru. Nah, coba kita simulasikan aja dulu. Nah, MCB 1 hidup, ini udah hidup, kita start, udah hidup. Ini belum sempurna ya. Ada yang putus ini. Nah, ini kita coba sambungin lagi. Oke, kita play CB 1. Oke, ini belum ya. Kita sambungin dulu. Coba kita bongkar. Kita dari awal lagi narik sini. Udah, coba. Coba kita delete dulu. Kita copot, kita hapus-hapusin. Tuh. Kita hapus-hapusin dulu. Nah, udah. Kita coba lagi kontak 3 LKS KD KD terus
kita sambungin aja. Nah, dari sini ke sini Oke, coba kita play. Dari sini bener-bener coba lagi nyambung aja. Motornya kita sambungin aja. Nah, udah kita lihat. Tuh. Kita jambur. Nyambung gitu. Oh, ini dari sini ya. Oke. Kita ngomong solusi. Kita cari kontak juga. Hubungi langsung. Nah, udah ini sambungin. Ini harusnya udah bisa. Nah, nyala kan? Yang sini nyala. Kita klik start. Nanti akan mengaktifkan timernya ini 5 detik. Seharusnya nanti akan switch ke nih si kiri utama. Nah, misalnya kita stop, nanti emergency akan emergency. Nah, ini ada sedikit kesalahan, kemungkinan kurangnya kabel atau yang kurang itu salah. Tapi untuk di sini ya, kita itu kurang ngasih ground. Ini groundnya, ini paling penting. Nah, coba kita start dan CB aktifkan, CB kita start. Belum ya, sama aja. Ini putus ya, hubungi.
Nah, ini coba kita start dulu. Mulai dari MCB, aktif, MCB, kita klik start. Tidak. Harusnya udah apa nih? Hmm, ini ada sedikit kesalahan. Jadi untuk rangkaian mungkin kurang lebih seperti ini. Dan untuk ini buat lihat hasil berhasilnya itu saya udah buat di sini. Itu ada di sini. Nah, di rangkaian ini itu udah mirip seperti tadi. Ada MCB, ada tornya. Nanti masuk ke kontak utama buat mengaktifkan si mesin motor tiga pasanya. Nah, terus kita si motor nanti akan ke trigger menggunakan rangkaian start ini. Nah, setelah itu nanti 5 detik si timer akan menghitung mundur. Setelah 5 detik kita akan si rangkaian akan menggunakan rangkaian delta. Jadi di sini masuk MCB, MCB kan, kita coba start MCB, aktif, MCB. Nah, ini masih keadaan off. Terus kalau kita start, nanti lampu nyala, mesin motor itu juga menyala. Terus ada timer beberapa detik. Kita akan switch ke delta. Nah, ini motor langsung kembali menyala gitu. Jadi gitu aja buat rangkaiannya. Jadi misal kita emergency stop ini akan berhenti, kita start akan mulai dari awal. Kalau emergency langsung mati semua. Terus oh ini ya kurang di sini tuh ini buat karena itu misal kita nyalain terus kita nyalain tor, yang hidup akan lampu trip ini ya. Kita matiin, kita hidupin lagi, hidup 5 detik, timer. Setelah itu langsung hidup, switch ke rangkaian delta, motor start lagi gitu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.